Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin Filobaha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matriks keterampilan dasar mengajar. Sebelum itu, saya akan menampilkan video keterampilan dasar mengajar. Kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis, yaitu proses paling penting di bumi. Nah, sebelumnya menjadi dasar sampai makanan di dalam. Terus yang kelima, mengurangi pemanasan global. Sangat menentukan tujuan, karena tujuan tergantung pada tujuan karena dia memakan tujuan rumah tersebut. Jadi kalian mengenal sini. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Menyebabkan kulit disalurkan ke seluruh. Nah, baik, itulah tadi video mengajar di SDN maaf di Madrasah Ibtidaiya Al-Falah. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan tentang matriks keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu membuka pembelajaran apersepsi. Nah, di sini kelebihan penerapan yaitu apersepsi sudah dilakukan dengan menghubungkan materi sebelumnya sehingga membantu siswa mengingat kembali pengetahuan awal yang sudah mereka pelajari dan memudahkan mereka memahami materi yang akan dibahas. Sementara kekurangannya yaitu kegiatan apersepsi belum melibatkan seluruh siswa secara aktif karena masih dominasi oleh beberapa siswa, sementara yang lain cenderung pasif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih merata agar semua siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi awal di pembelajaran. Kemudian relevansi, di sini saya tidak menggunakan relevansi, saya lupa menggunakan relevansi seperti S-breaking. Nah, kemudian di sini capaian kompetensi. Kelebihannya itu terdapat upaya mengembangkan pertanyaan lanjutan untuk memperdalam pemahaman siswa. Kemudian kekurangannya yaitu contoh yang diberikan masih terbatas dan dapat diperbanyak agar siswa lebih memahami konsep. Kemudian bagian 2, pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar kelebihannya itu variasi intonasi dan ekspresi dapat ditingkatkan agar penyampaian lebih menarik. Materi dijelaskan dengan menginterkesan contoh kehidupan sehari-hari, lebih kontekstual. Kemudian kekurangannya itu variasi intonasi dan ekspresi dapat ditingkatkan agar penyampaian lebih menarik. Kemudian bertanya lanjutan. Materi yang dipilih relevan dengan kurikulum dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian bagian kekurangannya yaitu pembelajaran masih cenderung didominasi metode ceramah sehingga interaksi siswa terbatas. Materi yang dipilih relevan dengan kurikulum dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian bagian 3 menjelaskan materi. Bagian A mengintegrasikan contoh kehidupan sehari-hari. Kelebihannya yaitu penjelasan materi cukup sistematis dan mudah dipahami karena dikaitkan dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian kekurangannya, penjelasan masih dapat diperdalam dalam variasi contoh yang lebih beragam agar menjangkau seluruh pengalaman siswa. Dan yang bagian B memilih materi yang relevan
kontekstual, dan mutakhir. Kelebihannya yaitu materi yang dipilih sudah sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan belajar siswa. Sementara kekurangannya, materi yang disampaikan belum sepenuhnya didukung dengan sumber atau referensi tambahan yang lebih aktual. Nah, nomor 4, metode dan strategi pembelajaran. Bagian A itu menggunakan metode ceramah. Kelebihannya, penyampaian materi menjadi lebih terstruktur dan mudah dikontrol sesuai alokasi waktu. Dan kekurangannya, penggunaan metode ceramah yang dominan membuat partisipasi aktif siswa masih terbatas. Nah, bagian B, menyesuaikan metode dengan karakteristik siswa. Bagian kelebihannya yaitu metode yang digunakan sudah mempertimbangkan kemampuan dan tingkat pemahaman siswa. Sementara kekurangannya yaitu belum semua gaya belajar siswa terakomodasi secara maksimal dalam pembelajaran. Nah, bagian C, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Kelebihan penerapannya yaitu terdapat upaya melibatkan siswa dalam kegiatan tanya jawab dan diskusi sederhana. Sementara kekurangannya yaitu kegiatan diskusi atau kerja kelompok masih perlu ditingkatkan agar interaksi lebih merata. Kemudian bagian 5, media pembelajaran. Nah, di sini pemanfaatan teknologi digital dan multimedia, kelebihannya yaitu penggunaan media digital membantu menarik perhatian dan meningkatkan minat belajar siswa. Dan kekurangannya, pemanfaatan teknologi masih dapat dioptimalkan dengan variasi media yang lebih interaktif. Bagian B, menggunakan media visual, audio maupun interaktif. Nah, di sini kelebihannya media visual yang digunakan cukup membantu siswa memahami materi secara lebih konkret agar siswa tidak menghayal atau mengira-ngira lagi. Nah, di sini kekurangannya yaitu media yang digunakan belum sepenuhnya bervariasi dalam setiap pertemuan. Bagian C, menyesuaikan media dengan gaya belajar siswa. Terdapat usaha bagian kelebihan, terdapat usaha memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Sementara kekurangan, identifikasi gaya belajar siswa belum dilakukan secara mendalam. Bagian 6, yaitu pengelolaan kelas. Yang pertama, menetapkan aturan kelas yang jelas. Kelebihannya, yaitu tempat duduk telah diatur cukup rapi sehingga mendukung keteraturan kelas. Sementara kekurangannya, yaitu pengaturan tempat duduk belum sepenuhnya fleksibel mengikuti variasi kegiatan belajar. Nah, bagian B, mengelola waktu secara efektif. Kelebihannya yaitu alokasi waktu pembelajaran secara umum sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, bagian kekurangannya yaitu beberapa kegiatan pembelajaran masih memerlukan pengaturan waktu yang lebih profesional. Nah, kemudian bagian 7 yaitu motivasi dan penguatan. Bagian A, memberikan pujian yang spesifik. Kelebihannya yaitu guru memberikan apresiasi kepada siswa sehingga meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sementara kekurangannya yaitu pujian yang diberikan masih bersifat umum dan belum selalu menyebabkan aspek keberhasilan siswa secara rinci. Bagian B, memberikan penghargaan atau apresiasi. Kelebihannya yaitu adanya penghargaan mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Sementara kekurangannya yaitu bentuk penghargaan masih terbatas dan dapat lebih divariasikan. Kemudian bagian C yaitu memberi umpan balik positif. Kelebihannya yaitu umpan balik yang memberikan membantu siswa mengetahui kekuatan dan bagian yang perlu diperbaiki. Sementara kekurangan, yaitu umpan balik belum selalu diberikan kepada seluruh siswa secara merata. Nah, kemudian tujuan pembelajaran, pertama merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Di sini kelebihannya, tujuan pembelajarannya sudah mengarah pada pencapaian kompetensi yang jelas. Kekurangan,
tujuan pembelajaran masih perlu dirinci dalam indikator yang lebih operasional. Bagian B, menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kelebihannya yaitu tujuan pembelajaran telah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian kekurangannya, belum semua komponen tujuan tertulis secara detail sesuai format kurikulum terbaru. Nah, bagian C, mengaitkan tujuan dengan kebutuhan nyata peserta didik. Kelebihannya yaitu tujuan pembelajaran telah mempertimbangkan manfaat bagi kehidupan sehari-hari siswa. Kekurangannya yaitu keterkaitan dengan kebutuhan nyata siswa masih dapat diperjelas melalui contoh konkret. Bagian 9 yaitu kegiatan menutup pembelajaran. Pertama, menyimpulkan materi pembelajaran. Di sini kelebihannya yaitu guru membantu merangkum kembali inti materi sehingga memperkuat pemahaman siswa. Dan kekurangannya yaitu kegiatan penyimpulan masih mendominasi guru dan belum sepenuhnya melibatkan siswa. Kemudian bagian B, mengecek pemahaman siswa. Guru, kelebihannya yaitu guru memberikan pertanyaan reflektif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Kemudian kekurangannya, pengecekan pemahaman belum dilakukan dengan variasi teknik evaluasi yang beragam. Kemudian C, menanamkan pesan moral atau nilai. Kelebihannya terdapat upaya menanamkan nilai karakter dalam setiap pembelajaran. Kurangannya yaitu pesan moral belum selalu dikaitkan secara eksplisit dengan materi pembelajaran. Nah, baik, itulah presentasi dari saya mengenai matriks keterampilan dasar mengajar yang saya amati. Mohon maaf jika saya menjelaskan terburu-buru karena di sini saya karena keterbatasan durasi yang diberikan oleh aplikasi Bandicam. Baik, itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.